Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana cara mencatat data vendor dan data customer. Ya, data vendor itu artinya data pemasok. Siapa pemasok kita? Yaitu artinya yang memasuk barang ke perusahaan kita. Sedangkan data pelanggan atau data customer adalah siapa-siapa saja pelanggan yang melakukan pembelian secara kredit, gitu ya. Oke. Kali ini kita sebelum mencatat data vendor dan data customer, barangkali silakan Anda sebelumnya buka dulu ya materi praktik 6-nya yang sudah dibahas atau yang sudah saya beri tugas kepada Anda pada minggu yang lalu. Ini praktik 6-nya yang sudah dipraktekkan. Jadi coba lihat dulu ya, silakan di generalizer dulu, kemudian pilih chart of account-nya ya, daftar akunnya. Nah, ini daftar akun-akunnya yang sudah dicatat ya melalui impor. Oke. Jadi barangkali kalau Anda perhatikan di sini ya, coba tolong Anda amati ya di sini pada saat Anda sudah mengimpor, kemudian sudah diisi saldo-saldonya ya. Nah, ini ada yang harus Anda perhatikan, terutama akun yang namanya opening balance equity senilai 2.647.850. Ini artinya apa? Opening balance equity itu artinya saldo neraca yang Anda input atau yang Anda masukkan itu terdapat selisih. Artinya neracanya nggak seimbang atau tidak balance. Oleh karena itu, di sini untuk ke depan tidak boleh muncul angka di sini. Tidak boleh muncul selisih. Ya. Jadi harus 0. Kalau ada angka seperti itu menunjukkan bahwa neracanya tidak seimbang, ya. Nah, kenapa ini tidak seimbang? Perlu diketahui, kita cek dulu ya. Pada saat Anda disuruh mencatat saldo neraca, nah kita cek dulu ya di sini pada Jendela Explorer-nya. Coba dicek dulu ya. Cara mengecek saldo neracanya nih. Ya, caranya adalah pada jendela Explore, silakan diklik klik Generalizer besar, kemudian pilih jurnal voucher atau bukti jurnal umum. Nah, untuk melihat neraca yang sudah Anda catat sebelumnya, yaitu klik tombol Previous atau tombol tanda panah ke kiri. Nah, ini ya. Jadi saldo neraca yang sudah Anda catat adalah akun-akunnya ini semuanya. Nah, perlu diketahui bahwa saldo neraca yang Anda catat adalah di sini ada data-data khususnya yang terdapat di Aktiva maupun di Pasipa ada yang terlewat. Yang terlewatnya apa? Yang terlewatnya adalah pertama, nih, kenapa saya katakan tadi muncul selisih saldo sekian, karena ada saldo yang belum dicatat. Nah, nanti dicatnya pada masing-masing modul. Nah, pertama yang belum dicatat oleh Anda pada kelompok Aktiva itulah saldo piutang dagang sebesar 25 juta. Nah, di sini makanya di sini belum ada di sini 01 ya. Oke, yang di kelompok Pasipa tuh. Kemudian yang kedua adalah saldo persediaan motor. Persediaan motor Honda, Yamaha, Suzuki yang totalnya adalah 1.078.500. Ini juga belum dicatat. Di mana? Di neraca. Di sini.
Coba perhatikan, tidak ada di sini persediaan motor Honda, Yamaha, dan sebagainya. Nah, jadi kenapa ini dilewat oleh kita? Piutang dagang nanti dicatatnya, saldonya nanti pada saat Anda mengimpor atau mencatat data pelanggan. Ya, nah include nanti termasuk saldo awalnya juga sama. Kemudian juga ini persediaan. Kenapa kita lewat di sini? Karena nanti dicatatnya tidak dicatat di jurnal voucher, tetapi dicatatnya khusus di modul inventory. Inventory, pilih item nanti. Itu ya. Kemudian terakhir pada kelompok aktiva, yaitu yang bersifat aktiva tetap, contohnya tanah, gedung, peralatan kantor, peralatan toko, kendaraan, yang nilai totalnya lah 1.901 juta. Di sini belum juga dicatat, tidak ada di sini, ya, yang sifatnya aktiva di kelompok pasiva. Kalau pasiva dicatatnya di debit, kalau yang sifatnya aktif pasiva catatnya di kredit. Nah, jadi aktiva ini semuanya belum tercatat karena nanti dicatatnya di mana? Nanti dicatatnya di modul fixed asset, ya, pada fixed asset list. Totalnya 1.901 sekian, ya. Nah, karena ada yang dilewat, beberapa akun yang terdapat di kelompok aktiva, makanya neracanya nggak seimbang. Untuk menyeimbangkan neraca tersebut, maka di sini ditambahkan pada kreditnya untuk menyeimbangkan yang posisi debit, maka diimbangi oleh opening balance equity gitu ya. Itunya. Jadi kenapa? Karena tadi akun piutang belum dicatat, aktiva belum dicatat, persediaan belum dicatat. Nah, untuk penyeimbangnya gunakan opening balance equity. Kalau misalnya nanti di sini dipanggil pada saat dipanggil opening balance equity tidak ada, nah Pak di sini misalnya pada opening balance equity tidak ada ininya nih, di kelompok nomor 3 di equity belum ada, dibikin di new langsung di sini. Klik tombol new, ketik aja nomornya sekian, opening balance equity seperti itu ya. Kalau misalnya belum dibikin, nah itu tujuannya untuk penyeimbang. Nanti otomatis angka ini otomatis muncul total dari sini langsung sama ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini juga sama di kelompok pasiva itu juga ada yang dilewat. Yang dilewatnya apa? Ini ya, contohnya adalah yang di pasiva itu hutang dagang yang berbentuk IDR dan USD, totalnya adalah 356.650 ya, seperti itu. Ini juga sama, hutang juga tidak dicatat di jurnal voucher, melainkan nanti dicatatnya pada modulis pilih vendor seperti itu ya. Nah, karena dilewat juga, maka untuk penyeimbangnya di sini gunakan opening balance yang tadi. Kalau tadi itu lawan dari aktiva itu di pasivanya adalah opening balance equity, tapi kalau lawannya pasiva maka yang ininya apa, opening balance equity-nya di debit. Nah, ini juga otomatis itu ya, seperti itu. Sehingga seimbang nanti total debit sekian, total kredit sekian, harus balance seimbang ya, seperti itu. Oke, jadi itu alasannya kenapa ada beberapa akun-akun yang terlewat dan tidak seimbang karena memang nanti dicatatnya pada modul masing-masing gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, kali ini kita akan coba setelah Anda dibuat struktur, kita akan coba membahas tentang modul berikutnya yaitu modul list atau daftar. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah berkaitan bagaimana cara mencatat data vendor. Siapa pemasok kita yang masuk barang, kemudian siapa pelanggan kita ya yang melakukan, misalnya kita melakukan penjualan secara kredit ke pelanggan sehingga timbul piutang dagang ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk data pelanggan di sini untuk data ini dulu ya kita. Untuk data vendor di sini ada beberapa vendor yang masuk kendaraan ke perusahaan kita, yaitu pertama ada PT Honda Astra. Kemudian dengan ini nih, perhatikan alamatnya, kotanya ya, nama telepon dan ya, kontak person, artinya orang yang bisa dihubungi di perusahaan tersebut ya, yaitu alamat email, alamat website, kemudian termin. Nah, ini
Term di sini artinya apa ini? Term misalnya tiap-tiap perusahaan berbeda-beda. Ada yang 5/10, 5/10, ada yang 3/10. Nah, ini beda ya. Oke, ini artinya 5/10 and 30. 5/10, 5% ya. Jadi perusahaan vendor ini memberikan potongan sebesar 5% apabila perusahaan membayar tepat 10 hari ya. Itu atau kurang. Nah, kalau lebih dari 10 hari bagaimana? Tidak dapat potongan 5%, tapi kalau kurang atau tepat 10 hari, maka perusahaan memperoleh potongan sebesar 5%. Sedangkan N30 artinya adalah jangka waktu pembayaran kreditnya selama 30 hari. Ya. Nah, tiap-tiap perusahaan, saya katakan tadi, berbeda-beda. Ada yang 5/10, 30, N30, ada yang 2/10, N30, ada yang 2/10, N60, dan sebagainya. Berbeda-beda tiap-tiap ini ya, perusahaan menerapkannya. Nah, kemudian di sini ada saldo. Saldo artinya perusahaan punya kewajiban, punya hutang ke PT Honda Astra 100 juta, kemudian ke Yamaha Motor 75 juta, kemudian kemudian ke PT Suzuki Motor sebesar 50 juta, totalnya 100 tambah 75 tambah 50 225 ya. Kemudian perusahaan juga punya vendor yang lain yaitu ke Kawasaki Motor dengan termin 3/10 ya 25 juta sehingga total yang berbentuk IDR adalah 225 tambah 25 juta berarti totalnya 210 juta. Ini. Ya, ini. 210 juta. Oke. Dalam bentuk IDR, mata uang rupiah. Sedangkan dalam bentuk dolar, perusahaan punya hutang ke vendor sebesar 106.650 juta. Ini. Ya. Oke. 4.000 dolar tambah 3.900 dolar berarti 7.900 ya. Oke, kalau dikonversikan ke dalam rupiah hasilnya seperti ini. Ya. Oke. Kemudian vendor-vendor yang lainnya di sini ada vendor yang cash yang berbentuk IDR dan vendor cash USD. Jadi ada 8 vendor yang harus Anda catat. Nah, jika direkapitulasi, kita lihat di sini perusahaan punya kewajiban ke Honda Astra dalam bentuk rupiah itu 100 juta, kemudian ke Yamaha Motor 75 juta, ke Suzuki Motor 50 juta, ke PT Kawasaki Motor 20 juta, totalnya adalah 250 juta. Itu ya. Sedangkan dalam bentuk dolar, perusahaan punya kewajiban yaitu ke Honda Corporation yaitu sebesar 4.000 kali 13.500. Artinya ini apa? 1 US dollar yang berlaku adalah 13.500 kali 4.000 berarti 50. Kalau dikonversikan dalam rupiah 54 juta. Sedangkan yang ke Yamaha ini punya kewajiban 3.900 dolar kali 13.500 totalnya 52.650 ya. Jadi kalau totalkan semuanya segini. 106.650 juta. Ya. Oke. Nah, itu kalau data yang dalam bentuk ini. Kalau kita lihat dalam bentuk Excel-nya seperti ini ya, gitu. Jadi bisa lihat oleh Anda, coba terlebih dulu dibuka data yang di Excel-nya dulu ya. Kita cek dulu nih. Karena nanti yang diimpor lah yang ini ya, bukan yang di atas, bukan. Tolong sebelum Anda mengimpor ya, mengimpor data vendor, coba dibuka dulu di folder Anda. Itu ada yang namanya data impor akurat ya yang sudah saya berikan kepada seluruh mahasiswa. Coba tolong dibuka terlebih dulu data impor akuratnya. Nah, di sini adalah semuanya Excel semuanya ya, ini ya. Oke. Yang akan kita impor itu adalah nanti dua, yaitu daftar vendor dengan daftar customer. Coba dicek dulu, dibuka dulu ya. Nah, itu. Oke. Nah, syarat nanti kalau Anda jadi gini, ya. Di dalam vendor itu kita mencatat itu bisa dua cara.
ya. Cara manual atau cara dengan mengimpor. Kalau cara manual, misalnya gini, kita akan mencoba cara pertama, mencatatnya ya, dengan manual. Klik list atau daftar pada Explore, jendela Explore, kemudian pilih vendor. Nah, kalau Anda di sini dalam keadaan sana belum dibikin nih, kosong, blank. Ya. Untuk mencatat dengan cara manual, berarti diklik tombol new gitu maksudnya. Nah, silakan diisi vendor NO-nya di sini. Nah, maksudnya gitu tuh ya. Oke, isi nomor vendornya berapa? P strip 01. Nama vendornya apa? PT Honda Astra. Alamatnya di mana dan seterusnya diisi manual semuanya ya. Seperti itu. Diisi semuanya sampai beres sampai alamat website. Setelah alamat website, kemudian term ETC-nya di sini. Terminnya berapa di sini? Nah, tadi kan terminnya di sini adalah oke. Terminnya adalah di sini 5/10 N30, berarti tinggal dipilih sini. Pilih 5/10 N30, kayak gitu aja. Ya. Kemudian satuannya apa? Berapa saldonya? Opening balance itu saldo. Saldonya di sini berapa? 100 juta, tulis 100 juta dan seterusnya. Ya. Nah, itu kalau cara pertama. Kalau cara kedua adalah kita mengimpor dari Excel ini. Nah, syarat mengimpor adalah tolong perhatikan karena banyak sekali kejadian sering gagal di dalam mengimpor dari Excel ke Accurate. Yang perlu Anda perhatikan adalah tidak boleh di sini nanti ada warna merah, ada pertanyaan di situ ada protect view biasanya itu ya. Nah, kalau misalnya ada muncul kayak gitu warna merah di bawah toolbar, itu berarti harus diklik tombol enable editing di situ ya. Jadi diklik aja langsung. Jangan sampai nanti warna merahnya muncul. Nah, jadi diprotek itu. Jadi tidak boleh diprotek. Syaratnya buka proteknya dengan cara klik di sini nanti ada tombol, pilih klik tombol enable editing masalah ya. Oke. Kalau sudah diklik tombol itu silakan di close lagi aja udah, di close lagi. Seperti itu. Ya. Nah, kita akan coba sekarang bagaimana cara kedua, yaitu dengan cara mengimpor lebih mudahnya ya. Oke. Setelah Anda tadi dibuka, untuk ngecek saja sebetulnya ya, apakah ada tidak untuk mengimpornya. Oke. Cara mengimpornya saya ulangi adalah klik list pada jendela Explore, kemudian pilih vendor atau boleh pakai menu list, vendor sama ya, gitu. Setelah Anda klik sekarang karena kita ingin mengimpor data vendor, klik vendornya. Oke. Kalau tadi saya katakan kalau ingin membuat atau mencatat secara langsung klik tombol new, tapi kalau mengimpor di sini klik tombol import from file. Seperti itu. Ya, saya ulangi. Ya. Untuk mengimpor data vendor, caranya adalah klik tombol import from file. Sehingga di layar muncul tampilan seperti berikut. Oke, langkah-langkahnya adalah pertama, pada file name di sini ya, klik tombol browse yang ini nih ya atau open. Klik tombol opennya sehingga di layar muncul kotak dialog select import from file. Nah, karena yang diimpor itu filenya ada pada folder data import akurat, berarti aktifkan di sini. Ya. Nah, kalau misalnya Pak, saya tidak ada, cari dulu di mana letak foldernya, folder data import akuratnya. Ya, oke, kalau sudah ada, diklik langsung, klik data import akuratnya. Loh, kok nggak ada Pak daftar vendornya, misalnya daftar customer. Kenapa tidak muncul? Karena airannya GDB ini, sedangkan tadi airannya harusnya XLS, Excel. Nah, jadi tugas Anda dirubah ini, ya, extensionnya, airannya, jangan GDB. Kalau GDB itu airannya buat accurate, itu ya. Jadi pada file of type, sini tombol pilihan file of type, diklik tombol panah bawah, kemudian pilih Excel yang airannya XLS. Saya ulangi, pada tombol pilihan file of types ya, ini tipe filenya jangan GDB tetapi pilih Excel ya atau XLS.
Nah, sehingga muncul daftar-daftar akun yang akan kita impor, ya. Karena yang akan kita impor adalah daftar vendor, maka diklik 2 kali daftar vendornya. Klik 2 kali. Oke, sehingga muncul di sini di atas daftar vendornya, ya, sudah ada. Oke, untuk memunculkan hasilnya di sini pada available source, klik tombol extract data. Ya. Oke, sudah langsung muncul. Nah, kebanyakan kejadian-kejadiannya adalah banyak kejadian itu adalah tidak berhasil. Ya, muncul eject apa di situ ya, muncul konfirmasi sel apa gitu ya. Nah, itu artinya apa? Jadi satu tadi kejadiannya karena filenya adalah belum dibuka proteksinya. Kalau misalnya, Pak, saya sudah dibuka proteksinya, Pak. Oke, kalau sudah dibuka proteksinya, tolong kalau gagal masih tetap gagal, di close diulangi lagi, ya di close lagi, ulang lagi, ya. Klik tombol import from file lagi diulangi. Saya udah 2 kali, 3 kali, Pak, gagal terus, di restart. Gitu aja solusinya ya, di restart, ulangi lagi. Ya, itu yang pengalaman saya seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak berhasil, ulangi. Seperti itu ya. Oke. Silakan. Oke, kalau sudah muncul berhasil daftar akun-akun yang terdapat di Excel, nah ini tidak bisa langsung bisa diterapkan di dalam Akuret. Oke. Tugas Anda adalah sebelum nanti mendefinisikan nama variabel atau nama filenya, ini syarat pertama adalah judul baris pertama itu tidak boleh disertakan ke sini nanti pada define to field name-nya. Oke. Syarat pertama adalah sebelum mendefinisikan nama Filipinnya, judul baris pertama kita hapus. Ya, vendor NO, vendor name, AD1, city dan seterusnya, ini harus dihapus syaratnya. Ya, boleh letakkan di sini di kolom city atau di AD1 atau di provinsi boleh bebas ya. Caranya klik mouse kanan di sini pada baris pertama. Nah, gitu ya. Saya ulangi. Cara menghapus baris pertama ini baris pertama artinya judulnya jangan disertakan di sini ya karena tidak bisa ini definisikan. Caranya klik mouse kanan pada baris pertama, kemudian pilih delete, klik langsung delete-nya. Muncul konfirmasi seperti ini, jawab biasa aja udah. Tolong begitu dijawab biasa perhatikan maka baris judul pertama hilang. Oke. Kalau sudah dihapus, tugas Anda lah mendefinisikan ya nama filenya. Artinya cuma mencocokkan saja, menyamakan ya. Kalau di sini vendor NO, maka di sini pilih juga di sini klik pada kolom define to field name-nya, dipilih juga sama, klik lagi tombol panah bawah, pilih samakan ini vendor NO lagi itu. Jadi tidak boleh beda. Kalau misalnya vendor NO di sini vendor name nggak salah, itu nggak boleh ya. Oke. Berikutnya baris kedua ya, vendor name. Oke, nama vendornya. Alamat 1, pilih ada 1. Kalau ada 2 tidak ada ya abaikan. Berikutnya city, kota. Oke, ada lagi city lagi. Sama, cuma mencocokkan udah. Provinsi sama ya. Pilih provinsi lagi. Zip code berarti kode pos. Ini samakan lagi zip code. Country, negara, country lagi. Ya, tugas Anda hanya mencocokkan, menyamakan saja ya. Kalau sudah beres, ini masih belum beres, belum. Ke bawah kan gulung. Nah, digulung dulu ke bawah. Oke, berikutnya phone NO, nomor teleponnya, phone number, phone NO, fax number, fax NO, sama. Contact name, oke, nama yang bisa dihubungi di perusahaan tersebut, contact name. Alamat emailnya, email juga sama. Mail. Kemudian web page-nya juga sama. Ya. Itu. Oke. Kemudian berikutnya text number. Ya. Nomor NPWP-nya di sini. Text number. Gulung lagi ke bawah masih. Belum beres. Nah. Sampai termin ya. Term. Oke. Opening balance. Saldonya. Nih. Opening balance lagi. Ke bawah. Gulung lagi. Terus. Sudah ngulang-ngulang ini ya. Harus sama. Saya samakan.
Nah, kemudian as of balance. Ini as of tanggal pencatatan neraca. As of balance. Kurung lagi ke bawah. As of balance sama. Nah, khusus untuk tax 1 atau tax 1 tidak ada di sini. Ya. Nah, oke. Kalau tax 1 itu pilihannya sama dengan first tax. Ya. Ini first itu satu kan? Tax pajak berarti sama dengan kalau tax 1 itu sama dengan first tax. Nah, itu aja ya. Nah, pada saat Anda memilih first tax, ini muncul di sini minta didefinisikan lagi ya, minta didefinisikan lagi ininya. PPN sama dengan PPN standar di sininya, bukan PPN saja tapi PPN standar. Sama ya, gitu ya. Pilihnya PPN standar. Ini kenapa muncul? Karena sebelumnya Anda sudah membuat ini ya pada menu list other ya, list daftar other kemudian tax. Itu Anda sudah sebelumnya mendefinisikan nama ini pajak yang digunakan adalah PPN standar, di mana PPN standar itu adalah 10% ya, gitu. Oke. Kemudian currency, ya, mata uang. Currency lagi di sini. Nah, currency. Pada saat Anda memilih currency, di sini akan muncul ya, define your currency source. Samakan lagi, IDR lagi. Ya. Nah, gitu. Terus USD lagi. Tuh, gitu ya. Itu. Oke. Udah, terakhir termin. Termnya ke bawah. Oke. Nah, termin ini kenapa 3 ini? Karena yang diterapkan oleh supplier cuma 3. Yang ini nih. Nah, cuma 3. Yang 5 plus 10, 5 plus 10 ada 5 plus 10, 3 plus 10 dan satu lagi ada COD di sini. Nah, COD mana? Nah, COD. Jadi 5 per 10, 3 per 10 dan COD. Yang 2 per 10 nggak ada. Nah, karena tidak ada maka disesuaikan saja itu ya. Padahal di sini banyak ada sebelumnya mendefinisikan tuh ada yang 2 per 10 ada ya. COD ada net yang 30 ya gitu. Oke, kalau N30 itu berarti tidak mendapat potongan tetapi pembayaran jangka waktunya lah 30 hari ya gitu. Jadi sistem pembayaran tanpa potongan dengan jangka waktu 30 hari itu yang N30. Kalau N60 jangka waktunya 60 hari tanpa potongan. Ya, seperti itu. Oke, sesuaikan sekarang 5 per 10 sini. Kemudian 3 per 10 samakan. Oke, kemudian COD. Cash on delivery ya. Jadi sistem pembayaran tunai di tempat. Seperti itu. Ya. Oke. Sudah selesai pendefinisiannya. Tolong ya diperhatikan lagi ke atas, jangan sampai ada yang pertama, jangan sampai ada yang kosong. Kedua, jangan sampai ada yang tidak beda. Kalau beda nanti tolak, dia minta diulang kembali ya. Jadi kalau sudah beres selesai semuanya, silakan diklik tombol import saja langsung. Klik. Langkah berikutnya setelah Anda melakukan pendefinisian, silakan klik tombol import data. Oke, nah ini ada yang salah ya. Terutama di first tag. Nah, gitu ya. Oke, first tag-nya ada yang ini. Tuh, coba diklik tombol first tag-nya. Tuh, tadi mungkin ini karena dibatalkan. Ya, jadi kalau kosong ya tidak mau, harus diisi gitu ya. Dikasih tahu aja udah. Oke, ulangi lagi. Oke, nah proses di sini tunggu. Oke, jika berhasil 8 record. Nah, ciri-ciri yang berhasil sekian record. Dan kalau tidak ini, kalau yang validating berarti yang errornya kosong tidak ada. Ya, seperti itu. Oke. Ya, perhatikan di sini belum ada. Nah, karena tadi sudah ngimport, langsung aja klik tombol refresh, diperbarui. Sudah ada 8. Ya, dan ini saldo-saldonya. Gitu ya. Nah, kita cek sekarang. Ya, kita cek ke ini, chart of account-nya. Aktifkan di sini nih. Boleh di sini, boleh ini ya. Aktifkan coba chart account-nya, klik General Ledger. Kemudian pilih chart of account. Pilih daftar akunnya. Tolong Anda amati di sini 3 akun. Yang pertama hutang dagang IDR, yang kedua hutang dagang USD, yang ketiga angka yang terdapat pada opening balance equity. Tolong perhatikan di sini masih kosong ya. Ini kosong, dan perhatikan ini
asalnya 2.647.850 sebelum kita mengimpor nih ya, perhatikan nih kan asalnya segini nih. Oke, asalnya 2 miliar, saldo ini saldo awal untuk opening balance equity ya. Oke, 2.647.850. Setelah Anda ngimpor tadi ini ya, ngimpor ya. Ini kan belum di refresh nih. Perhatikan, setelah di refresh, coba klik tombol refresh di sini. Perhatikan, diklik tombol refresh. Perhatikan sekarang hutang dagangnya muncul. Pertama 210 juta. Kemudian yang kedua hutang dagang yang USD 106.650 juta. Berarti Anda tadi itu sudah ngimpor dua ini. Ya. Nah, ini. 210 juta tambah 106 sehingga total setelah Anda catat dari kedua hutang tersebut totalnya 356 juta segini ya. Nah, berarti ini dikurangi. Ditambah, sorry. Kalau hutang ditambah. Dua asalnya kan ini lihat perhatikan. Asalnya tadi total opening balance equity itu sebelum di refresh segini 2.647. Setelah Anda mencatat, setelah Anda tadi itu mengimpor data ini vendor total dengan total 356.650, maka saldo akhir setelah Anda mencatat saldo hutang dagang atau data vendor menjadi opening balance equity-nya menjadi 3.004.500. Coba perhatikan. 3.004.500. Nah, segitu. Sama kan? Tuh, jadi nambah. Tuh. Nanti kalau Anda sudah mencatat data pelanggan yang ini, yang 20 juta juga sama. Kalau ini dikurangi, bukan nambah. Nah, nanti jika Anda nanti ya, ini pertama ini ya. Oke, saya beri tanda. Ini belum ya, perhatikan. Oke. Nah, ini sudah ternyata sudah berubah menjadi angkanya segitu. Dah, karena apa? Sudah Anda mengimpor data vendor. Oke. Kalau nanti Anda setelah mengimpor data pelanggan atau customer, nanti dikurangi, hasilnya segini nantinya. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang ini boleh ya, vendornya boleh di close aja. Kalau ingin melihat, coba untuk melihat bahwa itunya sudah ada, coba diklik 2 kali. Tuh, sudah langsung ngisi ya, otomatis. Terminnya juga sama, sudah diisi otomatis ya. Itu. Cancel aja udah ya. Ya kalau ingin ngecek gitu aja udah diklik 2 kali. Boleh diklik 2 kali atau diklik tombol edit. Tuh, ya, seperti itu. Oke. Kalau nanti ingin menghapus, tinggal di delete aja, langsung delete. Kalau dia hapus, kalau ingin bikin baru lagi di new gitu ya. Kalau new berarti manual gitu. Oke. Sekarang lanjut berikutnya ya. Kita mencatat data pelanggan. Nah, untuk data pelanggan di sini pelanggannya kita ada 3 buah pelanggan. Yang pertama ada, mungkin di sini ada ini ya, ada 5 kalau nggak salah, 5 pelanggan ya, ada pelanggan tetap, ada pelanggan tidak tetap. Oke, pelanggan pertama adalah Sanjaya Motor, kedua WG Motor, yang ketiga Jaya Motor, kemudian berikutnya ada pelanggan cash IDR dan yang berikutnya adalah pelanggan cash USD ya. Oke, kalau kita lihat saldo-saldonya artinya perusahaan punya tagihan ke pelanggan pertama Sanjaya Motor sebesar 15 juta. Yang kedua ke WG punya tagihan ke WG Motor sebesar 5 juta. Dan terakhir ke Jaya Motor 5 juta. Berarti totalnya keseluruhannya 25 juta. Berarti 20 juta ini belum oleh Anda belum dicatat ini ya. Nah, di sini. Ini belum dicatat. Tugas Anda sekarang nanti mencatat ya, gitu. Oke. Tolong buka lagi oleh Anda. Nah, buka lagi ininya ya. Coba lihat, cek dulu ini. Jadi sama kayak tadi lagi, artinya silakan sebelum Anda mengimpor itu dibuka dulu. Oke, dibuka dulu si data customernya. Jangan sampai ada tadi saya muncul warna merah ya.
ada protect view tadi, jadi tidak boleh gitu. Jadi protectnya dibuka dulu dengan cara klik tombol enable editing ini ya, diklik tombolnya. Nah kalau ini sudah tidak aktif Bapak ya. Oke, kalau yang punya Anda mungkin kalau ada yang muncul silakan diklik aja ya. Kalau sudah tidak ada di close lagi aja. Cuma ngecek saja ya. Gitu. Oke. Kalau sudah ini ya. Nah, ini caranya ngimpornya sama kayak tadi mengimpor data vendor. Oke. Cara mengimpor data customer, langkah-langkahnya aktifkan list, kemudian pilih customer. Ya, sama, Anda bisa dua cara. Bisa cara pertama di new, ya, ini cara pertama diisi data pelanggannya sini, termasuk termin-terminnya, ya, saldonya di sini, opening balance dan sebagainya. Atau cara kedua diimpor, gitu, ya, diimpor di sini kayak tadi lagi, tuh, ya. Jadi kalau mengimpor data pelanggan terus di customer tidak boleh ininya aktif vendor, nggak boleh, harus aktif customer, ya, gitu ya. Oke, ya, oke. Sekarang kita akan coba materi tutorialnya bagaimana cara mengimpor data pelanggan. Caranya klik tombol import from file, muncul tampilan hampir sama dengan vendor. Silakan pada tombol file name-nya klik tombol ini nih, browse atau open. Karena sudah aktif sini data import akuratnya, nah, Anda robah ininya pada file of type-nya jangan GDB, tetapi pilihnya Excel sininya. Nah, ya, harus airannya tidak boleh GDB. Kemudian pilih daftar customer. Silakan diklik 2 kali aja daftar. Muncul sini. Kalau sudah muncul, silakan diekstrak data lagi. Ya. Oke. Jika gagal, ya kayak tadi lagi. Kalau gagal, silakan dicek lagi. Barangkali protectnya belum dibuka. Kedua, kalau gagal, silakan di close, diulang lagi. Kalaupun bisa masih tetap gagal juga, di restart saja. Ya, oke. Langkah-langkahnya sama kayak ini ya lagi ya. Jadi syaratnya lah hapus dulu judul baris pertamanya ini. Artinya judul ini tidak boleh disertakan ke sini ya, karena tidak bisa didefinisikan. Caranya klik mouse kanan pada baris judul baris pertama di sini, klik mouse kanan, kemudian klik tombol delete. Jika muncul pesan, jawab yes. Ya, silakan sama kayak tadi lagi mendefinisikan ya. Jadi pada kolom define to field name, diklik lagi di sini, klik sama. Kalau di sini customer NO, kalau tadi kan vendor NO, sekarang customer NO. Nah, ya, seperti itu. Sama, silakan cocokkan saja di situ. Customer name sama customer name lagi. Address 1 sama. City-nya, kotanya sama, city lagi. Provinsi juga sama. Jadi tugas Anda hanya mencocokkan saja ya. Tidak susah ya. Kemudian zip code, kode pos, country lagi. Yang penting tidak boleh salah. Artinya harus sama. Oke, font NO sama. Dan tidak boleh ada yang terlewat. Kalau terlewat nanti ditolak dia. Fax NO, kontak name juga sama, email juga sama, web page sama, text number sama juga. Oke, yang beda itu tadi first tag ya, text one sama dengan first tag. Oke, kemudian berikutnya opening balance sama, opening balance juga. Kemudian gulung ke bawah. Oke, as of balance sama as of balance lagi. Kemudian text one. Nah, ini yang beda itu text one itu berarti ini first tag, gitu ya. Nah, jika Anda memilih first tag selalu begitu. Jadi muncul di sininya PPN samakan dengan PPN standar ya. Nah, itu. Oke.
Kemudian currency, pada saat Anda memilih currency juga sama, muncul mata uang lagi, ada yang IDR, ada yang USD. Currency, nah muncul lagi, samakan. IDR, IDR lagi. USD, USD lagi. Gitu. Bis, nggak boleh salah. Nah, oke. Kemudian term, oke. Di sini cuma 2. Di dalam daftar yang sudah Anda definisikan banyak sekali. Artinya perusahaan hanya menerapkan cuma 2 termin, yaitu 2/10 dan COD. Berarti 2/10 N30 dan COD. Sistem pembayaran tunai di tempat, ya, itu COD. Cash on delivery. Oke, kemudian terakhir adalah tipe pelanggan, customer type. Sini ada permintaan juga sama, agen lokal, samakan dengan agen lokal lagi. Pelanggan, tipe pelanggannya ada yang agen, ada yang umum, ada yang ekspor ya. Jadi kalau misalnya di situ cabang tidak ada ya abaikan. Oke, cuma 3 aja ya. Oke, langsung oke, sudah selesai pendefinisiannya. Jadi kalau sudah selesai pendefinisiannya silakan klik tombol terakhir, langkah terakhir lah klik tombol import data. Oke, jika berhasil ada 5 record dan tidak ada satupun yang error ya. Oke. Kalau misalnya ini belum ada, di refresh aja. Oke, di sini ada 5, sedangkan yang saldonya 20 juta nih. Ya 15 tambah 5 tambah 5 lagi, 20 juta. Oke, sekarang silakan Anda aktifkan mode general ledger-nya, kemudian pilih chart account lagi. Ya. Perhatikan 2 akun. Pertama, yang harus Anda perhatikanlah pertama ini nih. Ya, pertama adalah piutang. Piutang dagang IDR. Nah ini, karena yang ya, tidak ada piutang yang tagihannya berbentuk dolar. Ini masih kosong ya. Nanti muncul 25 juta dan ini nanti ada pengurang di sini. Yang ini di opening balance equity nanti dikurangi 3064 500 dikurangi 25 juta jadi hasilnya berapa. Oke? Nah, perhatikan. Jadi ini kalau Anda nanti sudah dicatat, perhatikan di sini, kalau Anda sudah mencatat 20 juta, maka nanti saldo akhir untuk opening balance equity-nya menjadi segini, 2.979.500 ya, perhatikan. Oke, perhatikan, kita refresh saja. Klik tombol refresh. Oke, sekarang perhatikan di sini sudah langsung. Sisanya opening balance equity yang belum dicatat oleh Anda adalah sebesar 2.979.500. Satu, itu. Yang kedua, perhatikan di atas yang tadi piutang dagang. Nah, ini 20 juta sudah muncul. Ini nggak ada yang dolarnya ya. 20 juta dan ini harus selisihnya segini lagi. Oke, sama 2.979.500. 2.979.500. Oke. Nah, nanti untuk minggu berikutnya, kalau Anda nanti misalnya membahas minggu berikutnya adalah misalnya mencatat aktiva tetap. Nah, aktiva tetap itu nanti segini nilainya. Nah, ini catat totalnya segini, nanti dikurangi lagi. Ya, total ini dikurangi senilai total aktiva tetap. Jadi nanti sisanya saldo untuk aktif opening balance segini. Kalau nanti minggu-minggu berikutnya lagi Anda mencatat persediaan ini senilai ini dikurangi lagi. Nah, sehingga saldo akhir untuk opening balance equity menjadi 0. Nah, berarti kalau sudah 0 sudah seimbang. Neraca sudah selesai, artinya tidak ada lagi akun-akun yang belum tercatat, semua sudah tercatat. Seperti itu. Ya, oke. Ya, barangkali itu kita sudah teknisnya sudah mencatat. Untuk melihat reportnya kita bisa dilihat di sini laporan yang berkaitan dengan data vendor maupun ini bisa dilihat di financial statement di sini ya. Untuk melihat laporan yang berkaitan dengan data vendor silakan aktifkan general ledger, pilih financial statement. Anda bisa lihat di ini
Nah, di sini ya, itunya, sorry. Ini utang, ya, hutang dagang dan ini apa daftar penornya. Oke, kalau ingin melihat ini daftar penornya ini di sini, klik 2 kali, ya. As of-nya nggak usah dirubah lah, biarin. Oke aja udah. Tuh, itu, ya. Ini data-data yang sudah Anda catat sebelumnya, ya. Seperti itu. Ini daftar-daftarnya. Itu kalau yang berkaitan dengan vendor. Kalau yang berkaitan dengan customer ya di sini sih. Ini account receivable and customer, ya. Ini menampilkan daftar piutang dan data pelanggan. Nah, ini melihat daftar pelanggannya di sini nih, customer list, ya. Abaikan lagi as of-nya sampai tanggal sekarang nggak apa-apa, tergantung tanggalnya aktif. Nih daftar ininya pelanggannya, ya, seperti itu. Oke, barangkali nanti bisa dicoba-coba oleh Anda dari kedua ini laporan yang berkaitan dengan satu kaitan yang berkaitan dengan hutang dagang dan data vendor, yang kedua adalah menampilkan daftar piutang dagang termasuk juga daftar data pelanggannya, ya. Oke. Oke, barangkali untuk materi saya akhiri sampai sini. Sebelumnya silakan Anda di close saja dulu. Ini di close, ya, si ininya. Siapa? Silakan nanti oleh Anda di close aja udah. Nanti kalau muncul misalnya pesan mau di backup nggak, jawab yes, ya, seperti itu ya. Silakan jawab yes lagi 2 kali. Jadi apa? Di backup dengan nama file yang sama. Jadi tidak perlu mencatat lagi, ya. Oke, barangkali untuk materi yang berkaitan dengan data vendor dengan data customer saya akhiri sampai di sini. Eh, Mudah-mudahan ilmunya barokah dan bermanfaat. Untuk kekurangan dan barangkali ada hal yang kurang berkenan di hati Anda, mudah-mudahan Anda memakluminya, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.